Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala rahmat dan hidayahnya, saya masih dapat membuat tugas video dari salah satu mata kuliah pemeriksaan akuntansi oleh dosen pengampu Ibu Heni Zurika Lubis, SEMSI. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah topik pembelajaran dengan judul Sampel Audit untuk pengujian pengendalian dan substantif dari transaksi. Sebelum masuk ke topik pembahasan, maka izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yusri dengan NPM 2005170064. Saya berasal dari kelas 6B Akuntansi Pagi. Di sini topik yang pertama yang ingin saya bahas yaitu pengertian dari sampel audit. Apa sih itu sampel audit? Sampel audit merupakan suatu proses penerapan prosedur audit terhadap unsur-unsur suatu saldo akun atau kelompok transaksi yang kurang dari 100% dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Sampling audit diterapkan baik untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Adapun contohnya yaitu sampling audit secara luas digunakan dalam pemeriksaan atau vouching, konfirmasi, dan penelusuran. Selanjutnya topik yang kedua yaitu metode sampling dan cara mengurangi resiko sampling. Nah, yang pertama saya akan membahas bagaimana cara mengurangi resiko sampling. Di sini, auditor memiliki dua cara dalam mengurangi resiko sampling. Yang pertama, meningkatkan ukuran sampel, dan yang kedua, menggunakan metode pemilihan sampel yang tepat dari populasi. Nah, dalam meningkatkan ukuran sampel dapat mengurangi resiko sampling, dan sebaliknya, terdapat satu ekstrem sampel, dan semua item populasi tidak memiliki resiko sampling. Sedangkan pada ekstrem lainnya, sampel sebanyak satu atau dua item memiliki resiko sampling yang sangat tinggi. Untuk cara yang kedua, penggunaan metode pemilihan sampel yang sesuai dapat meningkatkan kemungkinan keterwakilan sampel yang bersangkutan. Ini tidak akan menghilangkan atau bahkan mengurangi resiko sampling, akan tetapi dapat memungkinkan auditor untuk mengukur resiko yang berkaitan dengan ukuran sampel tertentu apabila metode pemilihan sampel atau evaluasi statistik digunakan. Selanjutnya, metode sampling audit. Metode ini terdiri dari dua bagian, yaitu metode statistik dan metode non-statistik. Pada metode statistik, menerapkan aturan matematika, di mana auditor dapat mengukur resiko sampling, merencanakan sampel, dan mengevaluasi hasil. Pada metode non-statistik, auditor tidak mengukur resiko sampling. Pada metode ini, auditor hanya memilih item sampel yang diyakini dapat memberikan informasi yang sangat bermanfaat dalam situasi tertentu dan mencapai kesimpulan mengenai populasi atas dasar pertimbangan. Pada topik yang ketiga, saya akan membahas mengenai apa saja perbedaan antara metode statistik dan metode non-statistik. Pada metode statistik, yang pertama, menggunakan teknik-teknik pengukuran matematis dalam mengukur hasil statistik formal. Yang kedua, memiliki manfaat utama yaitu kuantifikasi resiko sampling pada perencanaan sampel dan evaluasi langkah. Dan yang ketiga, metode pemilihan sampel terbagi menjadi 4. Yang pertama, acak sederhana. Seleksi sampel acak sederhana merupakan sampel di mana setiap kombinasi yang mungkin dari unsur-unsur dalam populasi yang memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Yang kedua, seleksi sistematis. Di sini, auditor menghitung suatu interval dan kemudian memilih unsur sampel secara metodis berdasarkan besarnya interval. Dan yang ketiga, probabilitas proporsional dengan ukuran, yaitu pengambilan sampel, di mana probabilitas untuk memilih item populasi tunggal adalah proporsional terhadap jumlah yang dicatat. Dan yang terakhir, seleksi sampel stratifikasi. Sedangkan pada metode non-statistik, yang pertama, pemilihan unsur-unsur yang diyakini dapat memberikan informasi yang berguna bagi populasi. Yang kedua, kesimpulan yang diambil lebih didasarkan pada pertimbangan atau judgmental sampling. Pada metode pemilihan sampel terdiri dari
Yang pertama, seleksi sampel terarah, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria pertimbangan profesional yang dibuat oleh auditor dengan memilih unsur yang akan disampel menurut kriterianya. Seperti misalnya, unsur yang paling mungkin mengandung salah saji. Yang kedua, sampling block, yaitu seleksi beberapa unsur secara berurutan. Penggunaan metode ini dapat diterima hanya jika digunakan jumlah blok yang cukup. Dan yang terakhir, seleksi sembarangan. Di sini, auditor mengamati sebuah populasi dan memilih untuk sampel tanpa memperhatikan ukuran, sumber, atau karakteristik lain yang membedakan auditor berusaha untuk menyeleksi tanpa memihak. Topik yang keempat yaitu penggunaan sampling atribut dalam audit dan teknik sampling. Baiklah, yang pertama yaitu bagaimana cara menggunakan sampling atribut dalam audit. Terdapat beberapa langkah dalam menggunakan sampling atribut, yaitu yang pertama, perencanaan sampel, yang terdiri dari menyatakan tujuan dari pengujian audit, kemudian mendefinisikan atribut dan kondisi deviasi, yang ketiga, mendefinisikan populasi. Selanjutnya, mendefinisikan unit sampling dibuat konsisten dengan tujuan pengujian audit. Yang kelima, menentukan tingkat deviasi yang dapat ditoleransi. Yang keenam, menentukan resiko pengendalian lebih yang dapat diterima. Yang ketujuh, estimasikan tingkat deviasi populasi. Dan yang terakhir, menentukan ukuran sampel awal. Langkah yang kedua yaitu seleksi sampel dan pelaksanaan pengujian, terdiri dari pemilihan sampel secara acak dan melaksanakan prosedur audit. Langkah yang terakhir yaitu mengevaluasi hasil. Selanjutnya teknik sampling. Teknik sampling terdiri dari dua yaitu atribut sampling dan variabel sampling. Pada teknik atribut sampling, teknik ini digunakan dalam pengujian pengendalian yang berguna untuk memperkirakan tingkat deviasi atau penyimpangan dari pengendalian yang ditentukan dalam populasi. Variabel sampling, teknik ini digunakan dalam pengujian substantif, yang berguna untuk memperkirakan jumlah total rupiah dari populasi atau jumlah rupiah kesalahan dalam populasi. Topik selanjutnya yaitu bagaimana cara menentukan populasi dan unit sampling. Populasi merupakan kelompok transaksi yang diuji. Auditor harus menentukan bahwa pengujian secara fisik atas populasi tersebut adalah sesuai dengan tujuan dari rencananya. Sedangkan unit sampling merupakan elemen individual dalam unit populasi. Unit sampling ini berupa dokumen, item-item dalam dokumen, ayat jurnal atau catatan dalam arsip komputer. Apabila tujuannya untuk menentukan eksistensi, maka unit samplingnya berupa ayat jurnal dalam register tersebut. Selanjutnya yaitu resiko sampling dan non-sampling. Resiko sampling ini berkaitan dengan kemungkinan sampel yang diambil tidak menggambarkan secara benar populasi tersebut. Resiko ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengujian pengendalian, dan yang kedua, pengujian substantif. Sedangkan resiko non-sampling menunjukkan bagian resiko audit yang tidak disebabkan oleh pengujian hanya pada data. Adapun sumber-sumber dari resiko non-sampling yaitu yang pertama, kesalahan manusia, seperti misalnya kegagalan untuk mengenali kesalahan-kesalahan dalam dokumen. Yang kedua, penerapan prosedur audit yang tidak sesuai dengan audit. Dan yang ketiga, salah dalam menginterpretasikan hasil sampel. Dan yang terakhir, kepercayaan pada informasi yang salah yang diterima oleh pihak lain seperti jawaban konfirmasi yang salah. Adapun topik yang terakhir yaitu merancang atribut sampel statistik untuk pengujian pengendalian. Adapun langkah-langkah dalam rencana sampling statistik untuk pengujian pengendalian terdiri dari 7 langkah, yaitu 1. Menentukan tujuan audit. Kedua, menentukan populasi dan unit sampel. Yang ketiga, menspesifikasi atribut-atribut yang dikehendaki. Yang keempat, menentukan ukuran sampel. Yang kelima, menentukan metode pemilihan sampel. Yang keenam, melaksanakan rencana sampling. Dan yang terakhir, mengevaluasi hasil sampel. Nah, demikian pembahasan saya mengenai sampel audit untuk pengujian pengendalian dan substantif dari transaksi.
Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton video ini. Semoga video kali ini dapat memberikan manfaat yang berupa tambahan wawasan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena segala kekurangan hanya berasal dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah semata. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini serta share ke teman-teman yang lain jika video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.